Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengakses video ini. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang aksi nyata topik 1, Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Anissa Laras Febriati dari SD Negeri 4 Siwarak. Baik teman-teman, untuk yang ingin mengakses modul Merdeka Belajar bisa diakses langsung melalui platform Merdeka Mengajar baik di PC maupun di HP. Bisa juga teman-teman melakukan pelatihan mandiri terkait dengan topik Merdeka Belajar. Pada topik ini kita akan mempelajari sedikitnya 5 modul. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, teman-teman, langsung saja ya. Saya akan mencoba menyampaikan bagaimana poin-poin penting yang ada dalam modul 1 terkait mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik, kita harus tahu apa kekuatan yang ada dalam diri kita dan kelemahan yang ada dalam diri kita. Kekuatan itu harus terus kita kembangkan dan kita gunakan untuk diri kita, agar bisa mengajar dan mendidik murid-murid kita. Sedangkan kelemahan tentu saja kita harus terus meningkatkan, menutupi dengan upgrade skill dan upgrade diri, terkait pelatihan-pelatihan yang berusaha untuk meningkatkan skill kita. Kemudian yang kedua adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Kita sebagai pendidik harus benar-benar kenal betul karakteristik dan kebutuhan masing-masing murid. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, yang ketiga menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ya, kita sama-sama harus mendorong, harus mengarahkan murid-murid kita untuk bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batinnya. Kemudian yang keempat, pelatihan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan kemudian berikutnya, pendidikan berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Kita tahu ya, murid kita sudah berada di zaman yang sekarang, berbeda dengan zaman kita yang ada pada zaman dahulu. Tentu saja berbeda aktivitasnya, berbeda perkembangan teknologinya, dan lain sebagainya. Kita harus memiliki peran penting, harus berperan penting terhadap perkembangan murid-murid sesuai dengan zamannya sekarang. Kemudian yang selanjutnya, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kita samakan juga ketika kita mendidik anak-anak kita. Kita ibaratkan juga mendidik rakyat. Kita menjadi seorang presiden, kita menjadi seorang menteri, seperti itu kurang lebihnya. Dan yang terakhir, guru harus adaptif terhadap perubahan. Nah, teman-teman, kita di zaman sekarang perubahan teknologi, perubahan digital itu sangat pesat. Sebagai guru kita harus adaptif terhadap perubahan-perubahan tersebut, baik juga perubahan yang ada dalam bidang teknologi tersebut maupun perubahan metode-metode pembelajaran. Atau yang biasa kita kenal juga perubahan yang ada di zaman sekarang ini lebih cenderung ke metode digital tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ada di modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Di poin-poin modul 2 ini, yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Dan kemudian yang ketiga, mendidik merupakan menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kita harus tanamkan bahwa mendidik adalah kodrat yang ada pada murid sehingga murid itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tadi. Dan kemudian, pendidikan tidak hanya sekedar memberi pengetahuan, namun pendidikan mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batinnya juga. Dan untuk yang poin berikutnya adalah sistem among ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani.
Kita sebagai guru harus memberi teladan di depan, kemudian di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dalam konsep tersebut, seorang guru harus mampu memposisikan dirinya menjadi pamong atau teladan yang baik bagi para muridnya. Yang terakhir, manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, termasuk guru, termasuk siswa. Untuk menjadi manusia merdeka harus dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Selanjutnya, di modul yang ketiga adalah berkaitan dengan mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Poin-poin yang ada di modul 3 antara lain, yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Kemudian yang kedua, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kebutuhan murid zaman dahulu tentu berbeda dengan zaman sekarang, baik aktivitasnya, kemudian baik permainannya, sumber belajarnya. Kita harus benar-benar adaptif, dan perubahan itu tidak bisa kita cegah ya. Maka dari itu, guru harus dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa atau biasa dikenal dengan asas trikon: kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya mengembangkan yang dilakukan harus berkesinambungan. Jadi pengembangannya harus berkesinambungan. Kemudian dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Selanjutnya, konvergen artinya pengembangan tersebut dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar ya. Tidak hanya sumber belajarnya dari kelas saja, tidak hanya dari gurunya saja, kemudian bisa dari praktik-praktik pendidikan di luar negeri juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga adalah konsentris, yang berarti pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita. Tujuan utama pendidikan yaitu menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakteristik kebudayaannya sendiri. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya di modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di modul ini poin-poinnya: yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kemudian, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Dan yang ketiga, budi pekerti pada murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun juga di lingkungan keluarga dan masyarakat, atau biasa kita kenal dengan tripusat pendidikan. Maka dari itu, kita harus benar-benar melakukan komunikasi dengan wali murid, ya di lingkungan keluarganya maupun di masyarakat. Komunikasi ini tidak sebatas pada pembelajaran saja. Kita harus mengkomunikasikan pada wali murid, pada masyarakat, untuk menyusun kurikulum atau pengembangan yang ada di sekolah kita masing-masing. Karena tripusat pendidikan ini sangat berpengaruh untuk keberhasilan dan ketercapaian tingkat kurikulum yang sudah kita diskusi dan rempuk bersama tripusat pendidikan tersebut. Yang terakhir, kodrat anak diibaratkan sebagai kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam tulisan dan coretan, sehingga tugas pendidikan adalah menebalkan arti dan maksud dari tulisan serta pernyataan tersebut, bukan menggantinya dengan coretan-coretan lain atau karakteristik lain yang hanya dimiliki oleh guru saja. Tapi guru menuntun agar lebih jelas, lebih terarah, dan tahu maksud serta arti dari tulisan yang sudah anak-anak buat. Nah, teman-teman, yang terakhir nih, di modul kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di modul yang terakhir ini, poin-poin pentingnya adalah yang pertama, kita sebagai guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Harus benar-benar kita pantau, harus kita dampingi terus sampai anak tersebut
sampai murid tersebut menemukan pemahaman yang benar-benar bermakna. Kemudian, tanamkan pada diri kita sebagai guru bahwa perspektif kita sebagai guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Jangan paksakan perspektif murid agar sama dengan perspektif kita. Kita harus pandai-pandai mengenal karakteristik dan perspektif murid agar kita dapat menentukan mode dan metode pembelajaran yang akan diberikan. Dan yang terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap, agar mampu hidup dan mengisi zamannya. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini. Setelah menyimak paparan ini, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan? Ya, teman-teman, ada sedikit pertanyaan yang perlu teman-teman isi dan teman-teman bisa mengisi di umpan balik s.id umpan balik aksi nyata topik 1. Nanti di isian tersebut ada pertanyaan dari paparan yang disampaikan. Sebelumnya saya pikir bla 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 ini tentang Merdeka Belajar ini ya yang tadi saya paparkan. Ternyata bla 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 bla. Kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah bla 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 ya. Silakan teman-teman isi sesuai dengan pemahaman teman-teman sendiri. Nah, terima kasih. Saya dari Anissa Febriati. Atas perhatian dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan online berikutnya dan paparan berikutnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.